Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Primary Six, jumpa lagi dengan Mistri dalam pembelajaran Civic Education. Pada pembelajaran kali ini, Mistri akan memberikan beberapa hal agar kalian lebih memahami tentang Civic Education. Yang pertama, yaitu kalian akan mengetahui sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, kalian akan mengaplikasikan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mistri mengingatkan pada kalian bahwa pada akhir term 1 ini kalian akan membuat project dan projectnya berhubungan dengan penerapan atau pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Nanti kalian bisa melakukannya dengan di rumah dengan bantuan ayah bunda untuk mendokumentasikan apa yang harus kalian kerjakan. Agar dapat memahami projectnya, Mistri ingin kalian menyimak materinya berikut ini. Kita saksikan sama-sama, perhatikan dengan baik ya. Ini adalah contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, seperti kita ketahui bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, seperti yang kalian lihat ya, Garuda Pancasila ini pada bagian tengahnya terdapat perisai yang berisikan sila-sila dalam Pancasila. Ada 5 sila dalam Pancasila yang terdapat dalam perisai di burung Garuda. Nah, selanjutnya Mistri akan bertanya nih sama kalian. Kalian tahu tidak apa itu pengamalan Pancasila? Ya, pengalaman itu adalah mengaplikasikan atau pengaplikasian nilai-nilai Pancasila yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, kita tidak hanya hafal tapi kita juga harus tahu apa itu nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai dari sila yang pertama. Siapa yang masih ingat apa isinya? Iya, betul. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang, dan pada sila pertama ini mengajak kita untuk mempercayai dan lebih melaksanakan perintah dari Tuhan. Bagi kita umat Islam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa saja contohnya? Kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama, contoh pengamalan sila pertama yang jelas adalah bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Setelah itu juga kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain ya. Jadi kita tidak boleh maksa, walaupun kita orang Islam nggak boleh maksa orang untuk jadi orang Islam. Walaupun kita tahu itu yang terbaik. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah makan, dan kegiatan yang lainnya juga ya. Juga menghormati agama lain. Itu adalah contoh dari pengamalan sila yang pertama. Sekarang kita menuju ke sila yang kedua. Apakah bunyinya? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilambangkan oleh rantai berwarna emas. Pada sila kedua ini mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Ya, jadi kita dengan sila ini kita bisa melakukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh yang pertama, kita membantu keluarga atau orang yang terkena bencana alam. Sekarang kan kita terkena bencana COVID ya, itu boleh kita membantu, itu adalah pengamalan sila kedua. Yang kedua, membantu adik belajar, tidak boleh berbuat kasar pada orang lain. Selanjutnya juga kita bisa menolong orang yang kesulitan atau teman kita yang kesulitan. Nah, ini yang terpenting juga teman-teman, jangan lupa untuk bersikap sopan kepada orang tua. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke contoh pengamalan sila yang ketiga. Isinya adalah Persatuan Indonesia. Dilambangkan oleh pohon beringin. Pada sila ketiga ini mengajak kita untuk lebih cinta kepada bangsa Indonesia. Kalau tadi kan cinta pada sesama ya, kalau yang kedua. Nah, untuk yang sila ketiga ini lebih cinta kepada bangsa kita yaitu Indonesia. Apa contoh pengamalan sila ketiga ini teman-teman? Yang pertama mengikuti upacara bendera. Yang kedua adalah bangga dan mencintai produk bulatan Indonesia. Jadi jangan selalu beli ke PVJ itu barang-barang yang dari luar. Nah, kalian bisa memakai produk dari Indonesia. Kemudian juga bermain dengan rukun. Nah, melestarikan budaya itu pun harus kalian lakukan, karena kalau tidak ada yang melestarikan maka bisa akan punah. Kita pun tidak boleh membeda-bedakan suku agama dari teman-teman kita ya, karena Indonesia berasal dari berbagai macam suku, bangsa dan agama. Selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Sila ini mengajak kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya. Jadi kalau kita menemukan sebuah masalah atau ada hal yang bisa dibicarakan, itu kita bisa melakukannya dalam bentuk musyawarah. Apa saja contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari untuk sila keempat? Yang pertama, kita jelas dapat menyampaikan pendapat.
Selanjutnya juga kita bisa berdiskusi atau bekerja kelompok. Lalu setelah misalnya berdiskusi, ada hasil musyawarahnya nih. Nah, harus disepakati dengan pengelada walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita harus menghargai pendapat dan juga misalnya contohnya musyawarah dalam pemilihan kelas, ketua kelas atau pemilihan RT RW juga bisa ya. Contoh dari pengamalan sila keempat. Selanjutnya kita akan beralih ke pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas, apa? Sila ini mengajak kita untuk bersikap adil kepada sesama. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita tidak boleh berbuat curang nih sama orang lain, kita menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, pengamalan untuk sila kelima, kita juga tidak boleh boros dan harus rajin menabung. Bisa juga melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Selain itu, untuk sila kelima ini, contoh lainnya adalah bergotong royong membersihkan kelas. Nah, karena sekarang nggak di kelas nih, kalian bisa bergotong royong membersihkan rumah. Jadi nggak cuma bunda doang nih yang capek ya. Jadi kalian bisa bantu bunda sama ayah untuk membereskan pekerjaan di rumah. Nah, sudah dipahami belum nih? Nah, Misi berharap kalian paham ya. Jadi setelah kalian lihat contoh-contoh yang tadi, ingat itu hanya beberapa contoh saja ya yang Misi sebutkan dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Tapi selebihnya itu banyak sekali yang kalian bisa lakukan. Kalian bersedekah, misalnya begitu ya. Kalian menghormati orang tua, melakukan segala sesuatunya sendiri, menjaga kebersihan, itu pun adalah contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita itu harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Pancasila ini menyuruh kita untuk melakukan banyak sekali hal-hal yang baik ya. Karena kalau kalian mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan kalau kalian perhatikan, sesuai sekali ya nilai-nilai Pancasila yang diajarkan oleh negara kita itu ya, disampaikan oleh negara kita itu sesuai dengan ajaran kita ya, ajaran agama Islam. Jadi kita harus saling menghormati walaupun kita tidak satu agama, kita tidak boleh berantem dan lain sebagainya. Nah, Misi berharap setelah kalian menyimak materi tersebut, kalian boleh mengerjakan untuk lebih paham. Latihannya ada di halaman 15 dan 16, nomor 1 sampai 19. Kalau sudah, nanti kalian boleh upload di Google Classroom dan jangan lupa tekan turn in. Oke? Misi tunggu tugas dari kalian. Misi berharap jika ada yang masih belum paham untuk proyeknya, nanti Misi di pertemuan selanjutnya akan menjelaskan seperti apa bentuk proyeknya. Tapi kalian mengetahui materinya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Syukran, jazilan khairan. Misi berharap kalian memahami semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Fisik. Semangat belajar terus ya.